Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Oke, kita akan membahas kembali ya untuk asesmen harian barisan dan deret bab kedua matematika kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara yang punya bukunya merapat ya. Oke, kita akan kerjakan bersama-sama. Ini adalah part kedua. Kita bahas ya dari soal nomor 11. Budina meminjam uang 30 juta di koperasi dengan bunga tunggal 12% per tahun. Ia mengembalikan pinjaman tersebut dengan angsuran besar tetap selama 15 bulan. Besar angsuran tiap bulan yang harus dibayar Budina adalah, ya, ini berarti bunga tunggal ya, Dek. Rumus bunga tunggal itu adalah MN sama dengan M0 dikali dengan 1 plus I kalikan N. Nah, M0-nya tuh berapa? M0-nya itu adalah 30 juta. Dikali dengan 1 plus, I-nya itu adalah 12% per tahun, tetapi dia nyicilnya mau 15 bulan ngangsurnya ya, Dek. Nah, di sini untuk bunga dan untuk lamanya N dan I itu wajib sama ya. Kalau misalkan ini tahun, maka ini juga wajib tahun. Karena ini bulan, maka ini juga wajib bulan ya. Jadi harus disamain. Mau dibikin bulan atau mau dibikin tahun. Misalkan saya mau dibikin tahun aja ya, maka I-nya masih 12%, 12 per 100, maka nanti N-nya saya buat menjadi bulan. Ya, menjadi tahun. 1 tahun kan 12 bulan, berarti 1 bulan nanti jadinya 15 per 12. Oke ya, maka nanti 30 juta dikali dengan, ini 12-nya boleh coret, 15 dibagi 100 itu 0,15 ya, ditambah 1, maka 1,15. Maka nanti uang yang harus dikembalikan oleh Budina itu sebesar 1,15 dikali dengan 30 juta rupiah. Hasilnya adalah 34 juta 500.000 rupiah. Nah, berarti besar angsuran tiap bulannya 34 juta 500.000 rupiah. Saya bagi dengan dia mengangsur 15 ya. 15 bulan atau 15 kali. Saya bagi dengan 15 ya, Dek. Jawabannya adalah 2.300.000 rupiah. Oke, semoga kalian semuanya paham. Jawabannya adalah poin A. Next ya, kita ke soal nomor 12. Sebuah perusahaan rintisan energi hijau, Eco Future, sedang menanam investasi kepada proyek panel surya ya. Eco Future akan menerima pembayaran. Berdasarkan kontrak kerjasama akan menerima pembayaran 50 juta 3 tahun lagi dari penjualan listrik ramah lingkungan. Jadi pada saat tahun ketiga ya, ini berarti M3. M3-nya tuh kemungkinannya akan mendapatkan 50 juta. Oke ya, dari yang sekarang gitu ya. Untuk menilai kelayakan proyek, manajemen keuangan ingin mengetahui nilai sekarang, berarti saat ini ya, dari pembayaran tersebut dengan mempertimbangkan tingkat bunga menggunakan bunga majemuk. Ya, oke. Pertanyaannya, jika tingkat bunga pasar adalah 10% per tahun, ini berarti bunganya 10% ya. Apakah nilai 50 juta 3 tahun lagi itu setara dengan 48 juta 500 saat ini? Saat ini berarti M0 ya, Dek ya, maksudnya ya. Oke, saya akan bahas untuk yang pernyataan yang pertama. Karena ini bunga majemuk, maka MN itu rumusnya adalah M0 dikali 1 plus I pangkat N. Ya, M0-nya itu tidak tahu. MN-nya apakah 50 juta itu setara dengan M0 saat ini, kayak gitu ya. M0-nya kita akan cari 1 plus. Nah, ini I-nya itu 10% ya. 10% maka 10 dibagi 100 itu 0,1. N-nya itu 3 tahun ya. Pangkatin 3. Ya, maka nanti M0 sama dengan 50 juta kita bagi dengan 1,1 pangkat 3. 1,1 pangkat 3 itu adalah 1,331. Ya, berarti 50 juta saya bagi dengan 1,331. Hasilnya itu adalah 37 juta 565.000
Rp740. Jadi bukan 48 juta ya, tapi 37 juta sekian. Pernyataan yang salah atau tidak, kita akan lihat ya untuk pernyataan yang kedua. Jika tingkat bunga di pasar adalah 12% per tahun, apakah nilai 50 juta 3 tahun lagi setara dengan yang M0 saat ini? Gitu. Sama rumusnya, maka nanti MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. Apakah 50 juta itu setara dengan M0-nya ya. M0 itu saat ini ya. 1 plus I, I-nya tuh 12%. 12 bagi 100 itu 0,12 ya, ditambah 1. Maka 1,12 pangkat 3 ya. Kan 3 tahun lagi pangkat 3. Maka nanti M0 sama dengan 50 juta. Kita bagi dengan 1,12 pangkat 3. Yaitu 1,404928. Hasilnya adalah 35.569.012. Sekian ya. Nah, berarti ini salah ya. Salah lagi. Kita akan cek coba ya untuk poin yang terakhir. Jika tingkat bunga pasar 12% per tahun, apakah 50 juta itu setara dengan 35 juta sekian gitu ya. Benar ya ini ya. Udah kita hitung ya. Pernyataan yang kedua 35.589 sekian. Oke, mendekati ya. Maka jawabannya tidak iya. Next kita ke soal nomor 13. Tina menabung 3 juta pada bunga majemuk 2% per bulan. Tabungan Tina menjadi 2 kali lipat setelah ia menabung selama berapa kali? Awalnya tuh 3 juta, berarti pengennya 2 kali lipatnya, berarti tabungan akhirnya mintanya 6 juta gitu ya dek. Oke, karena ini bunga majemuk, maka MN sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat N. MN-nya tuh mintanya 6 juta ya, karena mintanya 2 kali lipat hasilnya. Awalnya kan 3 juta. Oke, dikali dengan 1 plus I-nya adalah bulan ya, ini juga bulan ya. Maka 2 dibagi 100 itu 0,02. N-nya nanti ketemu. N-nya dalam bentuk bulan. 03 coret, 03 coret, 03 coret, 03-nya juga dicoret. 6 dibagi 3 itu adalah 2. Sama dengan 1,02 pangkat N. Nah, kedua ruas saya buat menjadi logaritma ya. Maka nanti log 2 sama dengan log 1,02 pangkat N. Maka nanti log 2 sama dengan N dikali dengan log 1,02. Maka nanti N-nya adalah log 2 kita bagi dengan log 1,02. Maka nilai N-nya log 2 itu adalah 0,301. Sedangkan log 1,02 ya, log 1,02 itu adalah 0,0086. Ya, kita bagi ya. 0,301 saya bagi dengan 0,008. Hasilnya adalah 35. Ya. Oke, hasilnya 35 deh. Jawabannya adalah poin B. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 14. Sebuah proyek menawarkan dua pilihan pembayaran berikut, opsi A dan opsi B. Opsi A, pelaksana proyek menerima 21 juta sekarang. Untuk opsi B, pelaksana proyek menerima 24 juta 3 tahun lagi, bunga majemuknya 6% per tahun. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang benar? Jawaban benar lebih dari satu. Opsi A lebih menguntungkan, opsi B lebih menguntungkan. Nah, coba kita lihat ya. Berarti untuk yang opsi B saja ya. Untuk yang opsi B saja yang saya akan hitung. Kita bandingkan ya, kan dia akan menerima 24 juta 3 tahun lagi. Nah, berarti kita bandingkan dengan opsi A yang udah dapet nih 21 juta sekarang. Kita akan hitung menggunakan bunga majemuk.
maka nanti MN itu rumusnya adalah M0 dikali 1 plus I pangkat N. Nah, 3 tahun lagi mereka akan mendapatkan 24 juta. M0-nya berarti saat ini ya, yang kita akan bandingkan 6% per tahun, maka nanti 1 ditambah 0,06. N-nya 3 ya. Oke, maka nanti M0 sama dengan 24 juta. Kita bagi dengan 1,06 pangkat 3. Hasilnya adalah 20.150.862,8. Ya, sekitar ini ya, dia akan mendapatkan, pada saat ini dia akan mendapatkan ini. Nah, berarti kita bandingkan untuk opsi A, dia dapatnya 21 juta. Nah, kalau 3 tahun datang baru dapat 24, sekarang mereka dapat 20 juta. Maka opsi A itu lebih menguntungkan ya Dea, karena dapatnya lebih banyak nih, 21 juta. Kalau 3 tahun datang baru dapat 24, sekarang kehitungnya mereka dapat 20 juta. Ya, berarti opsi A lebih menguntungkan, jawaban yang tepat. Opsi B lebih menguntungkan, tidak tepat. Keuntungan kedua opsi sama besar. Ya, dikarenakan M0A ya, M0-nya itu lebih besar daripada M0-nya B, maka keuntungan kedua opsi sama besar itu juga jelas salah. Opsi A unggul hampir 1 juta, betul ya Dek? Ini 21 juta, ini 20 juta, maka unggul 1 juta kurang lebihnya. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 4 ya. Oke, kita lanjut ya Dek ke soal nomor 15. Farel menabung di bank dengan bunga majemuk 15% per tahun. I-nya itu adalah 15% per tahun. Setelah 30 bulan, total saldo mencapai ON-nya adalah 30 bulan. Total saldo berarti MN ya, mencapai 20 juta rupiah. Besar setoran bulan Farel, ditanya adalah besar setoran. Maka mencari A ya. Berarti di sini MN-nya tuh bukan MN deh, ini adalah nilai akhir. Kita pakai rumus nilai akhir karena kita akan mencari A. Ya, besar setoran tetap tiap bulannya. Rumusnya adalah NA sama dengan A dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1, saya bagi dengan I. Ya, NA-nya itu adalah 20 juta rupiah, sama dengan angsuran tetapnya belum tahu, I-nya itu wajib dalam bentuk bulan ya, karena ini bulan, maka saya buat menjadi bulan. 15% itu berarti kan 0,15 ya, saya bagi dengan 12. 0,0125 per bulan. Nah, ini sudah per bulan ya semuanya ya. Ya, maka 1 ditambah dengan 0,0125 pangkat N, N-nya tuh 30 bulan, dikurangi 1, saya bagi dengan 0,0125. Ya, kita akan hitung ya, sesuai dengan kalkulator saja ya, Dek ya. 20 juta sama dengan A dikali, ini 1,0125 ya. Saya pangkatin dengan 30, lalu saya kurangi 1, lalu saya langsung bagi dengan 0,0125. Hasilnya adalah 36,129. Ya, berarti nilai A adalah 20 juta. Saya bagi dengan 36,129. Hasilnya adalah 553.571. Oke, yang mendekati itu adalah poin A ya. Next, kita masuk ke soal nomor 16. Raffi dan Fikri ingin membeli laptop seharga 10 juta. Raffi menabung, oke ya, harga laptop. Harga laptop itu adalah 10 juta rupiah. Raffi ingin menabung 500.000 per bulan dengan bunga majemuk 1% per bulan. Fikri menabung 450.000 per bulan
dengan bunga majemuk 1,2% per bulan. Apakah Raffi mencapai targetnya dalam waktu 19 bulan? Kita coba lihat ya. Untuk Raffi terlebih dahulu ya, Dek. Ya, saya buat sini Raffi. Raffi itu I-nya 1% ya, 1% per bulan. Maka nanti 0,01 per bulan. Lalu A-nya ya, tiap bulannya itu menabung 500.000. Kita akan mencari NA, nilai akhir. NA ya, itu rumusnya adalah A dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1, kita bagi dengan I. Oke, berarti 500.000 dikali 1 ditambah 0,01, maka 1,01 ya. Pangkatnya berapa? Kita tulis pangkatnya 19. Dikurangi 1, saya bagi dengan I-nya itu 0,01. Nah, dengan 19 bulan ini, apakah sudah bisa mencapai 10 juta? Kita akan hitung dulu ya. 1,01, saya pangkatin 19, lalu saya kurangi 1, hasilnya saya bagi dengan 0,01. Saya operasionalkan yang ini dulu ya, Dek. Saya hitung yang ini dulu. Nanti setelah itu hasilnya saya kali dengan Rp500.000. 10 juta. Ini hasil akhirnya ya. 10.405.447 sekian. Berarti iya ya, bisa ya. Kan harganya 10 juta, ini melebihi 405.000. Apakah Fikri mencapai targetnya dalam waktu 20 bulan? Oke, sekarang kita ke Fikri. Untuk ke Fikri ya, sama-sama saya akan mencari nilai NA. Fikri itu bunganya 1,2% per bulan. A-nya itu 450. Saya masukkan langsung ya dengan menggunakan rumus yang sama ini. Rumusnya ya. Maka nanti A-nya saya masukkan langsung 450.000 dikali dengan 1 ditambah 1,2 dibagi 100. 0,012. Saya pangkatin dengan 20 ya, karena dia minta 20 bulan. Dikurangi 1, saya bagi dengan 0,012. Kita akan coba hitung ya. Kita akan operasionalkan yang ini dulu ya, Dek. Yang ini ya, Dek. Ini sekalian semuanya. Nanti hasilnya baru saya kali 450.000. 1,012 saya pangkatin 20. Hasilnya saya kurangi 1. Lalu saya bagi dengan 0,12. 22,4 sekian ya. Langsung saya kali aja dengan 450.000. Ya, hasilnya itu adalah 10.103.788. Ya, berarti mencapai juga ya targetnya ya, karena melebihi 10 juta. Pernyataan yang ketiga, apakah Raffi dan Fikri mencapai targetnya dalam waktu yang sama? Tidak ya. Kalau Fikri membutuhkan waktu 20 ya, 20 bulan ini. Waktu yang dibutuhkan 20 bulan. Kalau Raffi itu 19 bulan. Ya, beda 1 bulan. Jawabannya tidak. Kita ke soal nomor 17. Pak Doni akan meminjam uang sebesar 100 juta di bank dengan bunga 1,5% per bulan. Pinjaman akan dilunasi selama 36 bulan dengan sistem anuitas bulanan. Besar angsuran tetap yang harus dibayar oleh Pak Doni tiap bulannya. Oke ya, Dek. Nah, ini karena sistem anuitas, kita akan mencari besar angsuran ya, angsuran tetap ya. A itu rumusnya adalah M0 dikali dengan, ini dengan sistem anuitas ya, Dek. I dikali dengan 1 plus I pangkat N. Kita bagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Rumusnya memang banyak ya, Dek. Adik pelajarin lagi ya, Dek. Nah, M0-nya itu adalah 100 juta. Dikali dengan I-nya itu adalah 1,5% per bulan. Maka 0,015 ya. 0,015 dikali dengan
1 ditambah 0,015, 1,015 pangkat 36 ya, karena ini 36 bulan. Kita angkatin 36, kita bagi dengan 1 plus I ya, 1,015 pangkat 36 dikurangi 1. Ya, maka nanti 100 juta saya kali dengan, saya hitung langsung ya, Dek. Hasil akhirnya nanti kita hitung ya, saya akan gunakan kalkulator. Jadi kita akan hitung langsung yang ini nih, Dek. 0,015 saya kali dengan 1,015 pangkat 36. Hasilnya adalah dibagi dengan 1,015 pangkat 36 kurangi 1. Hasilnya itu adalah 0,0 ini 362 dikali dengan 100 juta. 3.620.000 rupiah. Oke ya. Ya, jawabannya adalah poin C. Next ya, kita masuk ke soal nomor 18. Wah, panjang ini, G. Ya, panjang ya, Dek ya. Bu Fira meminjam 5 juta di bank dengan bunga 1,5% per bulan selama 10 bulan menggunakan sistem anuitas bulanan. Berdasarkan informasi, pilihlah jawaban benar lebih dari 1. Besar angsuran tetap ya. Rumusnya sama ya kalau sistem anuitas kayak tadi itu, Dek. A, itu rumusnya adalah M0 dikali dengan I, ini kurang I dikali 1 plus I pangkat N, kita bagi dengan 1 plus I pangkat N dikurangi 1. Ya, M0-nya itu adalah 5 juta ya. Ini adalah 5 juta. Dikali dengan I-nya itu 1,2% per bulan. Maka 0,012 saya kali dengan 1 ditambah 0,012, 1,012. N-nya itu adalah 10 bulan. Saya pangkatin dengan 10, lalu saya bagi dengan 1,012 pangkat 10 dikurangi 1. Ya, maka nanti 5 juta saya kali dengan hasil operasional ini semua ya, Dek, yaitu 0,1067. Ya, hasil akhirnya 533.500 rupiah. Ya, pernyataannya benar ya, poin ke-1 ya. Oke, next kita masuk ke pernyataan yang kedua. Angsuran bunga pada bulan pertama adalah mencari bunga ya. Mencari bunga pada periode ke N atau BN ya. Itu rumusnya adalah I dikalikan S N-1. Nah, I-nya berapa? I-nya itu adalah 0,012. Ini kan bulan pertama, berarti kan N-nya itu adalah 1. Nah, berarti kan 1 dikurangi 1 itu 0. Berarti ini dikali dengan S0. S0 itu adalah ya sama aja dengan M0 ya. M0-nya tuh 5 juta. Oke, berarti saya kali langsung saja dengan 5 juta. 0,012 saya kali dengan 5 juta rupiah. Hasilnya itu adalah 60.000. Ya, ini pernyataan yang benar juga. Angsuran pokok pada bulan pertama. Pada bulan pertama itu rumusnya berarti PI ditambah dengan BI. Ya, angsuran pokoknya itu kan ini deh, angsuran tetapnya ya, ini. Poin pertama kita udah dapat 533.500 sama dengan angsuran pokoknya itu adalah P-nya ya. Pada bulan ke-1 ya, berarti P1 ditambah dengan bunganya itu 60.000. Udah kita dapat dari poin kedua. Ini ya, Dek, bunga angsuran pertamanya. Oke, maka nanti P1 sama dengan 533.500 rupiah. Saya kurangi dengan 60.000. Hasilnya adalah 473.500. Betul ya, Dek ya? Betul? Oke. Lanjut. Pernyataan yang keempat.
Sisa pinjaman setelah bulan pertama. Kalau mencari sisa pinjaman pada bulan pertama, ini karena bulan pertama, dan kita udah mendapatkan angsuran pokok bulan pertama ya, yaitu 473, maka nanti sisanya ketemu deh, tinggal kayak gini aja. Kan pertamanya dia hutang 5 juta ya, 5 juta ya, meminjam uang 5 juta. Tinggal kita kurangi dengan angsuran pokok bulan pertama, dikurangi 473.500 rupiah. Maka nanti temulah sisa pinjamannya. Ya, sisa pinjamannya itu berapa? 5 juta dikurangi 473 itu adalah 4.526.500 rupiah. Ya, ini adalah sisa pinjamannya. Berarti pernyataan yang salah ya. Next, angsuran pokok pada bulan kedua. Kita akan mencari P2. Kita akan cari P2. Rumusnya nanti adik pakai ini. Tapi nanti P2 ditambah dengan B2. Ini nggak nyukup ya, Dek. Silakan adik catat terlebih dahulu ya, Dek. Saya akan delete bentar ya. Adik silakan catat terlebih dahulu atau foto dulu. Ya, ini untuk perhitungan yang poin terakhir ya. Nomor 5. Saya akan mencari B2 dulu ya. Rumusnya BN itu adalah I dikalikan SN-1. Berarti B2 sama dengan I-nya itu 0,012. Saya kali dengan S2 kurangi 1, maka 1 ya, S1. Maka nanti 0,012 dikali S1-nya berapa, Mbak? S1 ini ya, maksudnya tuh ini sisa pinjaman setelah angsuran pertama ya. Tadi kita udah dapat dari perhitungan keempat, poin keempat, 4.526.500 rupiah. 0,012 dikali 4.526.500 itu adalah 54.318. Ini B2-nya. Nah, maka nanti nilainya A itu rumusnya adalah P2 ditambah B2. P2-nya ketemu ya, angsuran pokok bulan kedua, maka A dikurangi dengan B2. A-nya itu ini ya, tadi ya, pernyataan pertama, angsuran tetapnya 533.500, saya kurangi dengan B2. B2-nya udah kita hitung tadi nih, 54.000 ya, dikurangi dengan 54.318. Hasilnya adalah 479.182. Ya, pernyataan yang benar, luar biasa. Pelajari kembali ya, Dek. Memang ini hafalan hitungannya tuh banyak ya, Dek. Semangat ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 19. Dira membeli motor baru seharga 24 juta rupiah dengan uang muka 4 juta. Sisanya dibayar secara kredit selama 12 bulan. Maka nanti pinjamannya itu justru 24 juta dikurangi dengan 4 juta. Karena dia udah DP ya. Maka sisa 20 juta yang akan kita angsur kreditkan. Oke. Selama 12 bulan, N-nya itu 12 bulan. Dengan bunga 1% per bulan sistem anuitas, I-nya itu adalah 1% per bulan. Sistemnya anuitas, besar angsuran tetap setiap bulannya itu adalah 1.900.000 rupiah. Besar bunga yang dibayarkan Dira pada bulan kelima ditanya adalah B5. Untuk mencari B5 atau BN, itu rumusnya adalah I kali S N-1. Berarti nanti B5 itu rumusnya adalah I dikali S4. Ini rumusnya B5. Nah, berarti saya akan mencari S4 terlebih dahulu ya, sisa pinjaman setelah bulan keempat. Untuk rumus SN, saya buat di sini. SN itu rumusnya adalah M0 dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi A dikali 1 plus I pangkat N dikurangi 1
kita bagi dengan I. Wah, luar biasa ya, Dek. M0-nya itu adalah 20 juta. 1 plus I, 1 ditambah 1% ya. 1% tuh 0,01. 1 ditambah 0,01 maka 1,01. N-nya berapa? Kita sedang mencari S4 ya. Maka N-nya nanti 4 dikurangi A-nya itu 1.900.000 dikali 1 plus I 1,01 pangkat 4 dikurangi 1. Saya bagi dengan 0,01. 20 juta, saya gunakan kalkulator langsung aja ya. 20 juta dikali dengan 1,01 pangkat 4. Hasilnya itu adalah 20.812.000 dikurangi, adik hitung ini dulu ya, 1,01 pangkat 4 dikurangi 1, lalu saya bagi dengan 0,01, hasilnya saya kali dengan 1.900.000, yaitu 7.714.000 rupiah. Nah, tinggal kita kurangi, hasilnya itu adalah 13.098.000. Ini S4. Nah, maka nanti B5-nya ketemu ya, Dek. B5 sama dengan I-nya itu 0,01 dikali dengan 13.098.000 rupiah. Hasilnya adalah 130.980 rupiah. Ya, yang mendekati mana? Oh, ini ya. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 20. Pak Adit membeli rumah bersubsidi dengan pinjaman 120 juta dari bank. Bank menetapkan bunga 0,8% per bulan dengan sistem anuitas 10 tahun atau 120 bulan. Besar angsuran tetapnya 1,6 juta, sisa pinjaman Pak Adit setelah membayar angsuran ke 60. S60 ya, Dek. Kita cari S60 ini. Kita masukkan rumus SN-nya ya. SN itu rumusnya adalah M0 dikali dengan 1 plus I pangkat N dikurangi dengan A dikali dengan 1 plus I pangkat N kurang 1. Hasilnya saya bagi dengan I. Oke, kita masukkan ya. M0-nya itu adalah 120 juta ya. Kita masukkan 120 juta rupiah. Dikali dengan 1 plus I. Ini I-nya sudah per bulan 0,8%, maka nanti artinya 0,8 dibagi dengan 100, 0,008. 1 ditambah 0,008 maka 1,008. Pangkatnya itu adalah 60 ya. Ya oke, 60 dikurangi dengan, nanti kan kita kali duluan yang ini ya, Dek. Kita kurangi dengan A, angsuran tetapnya itu 1.600.000 ya, ini ya, 1.600.000 dikali dengan 1 plus I, maka 1,008 pangkat 60 dikurangi 1, saya bagi dengan 0,008. Oke, kita hitung dulu ya. Ya, 120 juta dikali dengan 1,008 pangkat 60 itu adalah 1,613 ya. Lalu hasilnya kita kurangi dengan 1.600.000 dikali dengan 1,008 pangkat 60 dikurangi 1, lalu hasilnya saya bagi dengan 0,08. Atau langsungan aja ya, Dek. Ini saya langsung kali dengan 1.600.000, hasilnya adalah 122.600.000 rupiah. Oke, 120 juta dikali dengan 1,613 itu adalah 193.560.000 dikurangi dengan 122.600.000, maka hasilnya itu adalah
70.960.000. Nah, ini adalah sisa pinjaman Adit setelah membayar angsuran ke-60. 70.960 ya. Jawabannya tepat adalah poin A. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat ya dan kalian semuanya paham. Assalamualaikum.